Dan eyangnya juga bilang, sepertinya ini udah bukan ayah lagi. Kalau ayahnya ini benar-benar udah dikuasai oleh makhluk gaib yang bersekutu dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian nih yang belum menyimak part satunya agar tahu kisah perjalanan awalnya Michelle ini, silakan ikuti kisahnya di link yang ada di deskripsi. Oke, jadi di part 1 kemarin, Michelle ini mengalami kecelakaan hebat yang memang sengaja dibuat oleh ayahnya, yang lagi melakukan praktek pesugihan. Dan bisakah Michelle ini selamat dari penumbalan, sementara eyangnya ini terus berusaha buat ngelindungin dia? Dan bagaimana pula nasib ayahnya yang sudah terlanjur bersekutu dengan iblis? Yuk kita simak sama-sama kisah lengkapnya. Ketika Michelle udah benar-benar sembuh nih dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sekitar 1,5 tahun lah semenjak dia siuman, dia udah nggak pernah lagi nih ngelihat ayahnya. Ibunya pun udah ninggalin dia. Dan sang ayah juga nggak tahu nih keberadaannya di mana sekarang ini. Michelle juga merasa udah nggak dianggap sebagai anak lah sama bapaknya. Dan begitu pula sebaliknya. Bahkan rasa benci itu kadang-kadang muncul dalam benak Michelle setiap kali nama ayahnya disebut-sebut. Tapi ya sebagai seorang anak ya kan, kadang-kadang tetap aja ada rasa pengen ketemu nih sang ayah. Walaupun ayahku membenci sama aku, tapi kok gitu-gitu amat gitu. Masa dari aku sakit sampai aku belajar jalan, nggak pernah sekalipun menjenguk. Ngeliat bahkan nelpon pun enggak sama sekali, ungkap Michelle ini. Nah, seiring Michelle ini masih berharap terus ayahnya bakal datang, Michelle ini ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh nih dari dirinya. Setelah kejadian kecelakaan itu, dia nih ngerasa kayak indera keenamnya nih mulai terbuka dengan sendirinya. Dari awalnya dia cuma ngerasain ada bayangan, tapi lama-kelamaan kok bayangan itu berubah menjadi sebuah bentuk yang sangat menakutkan. Michelle yang awalnya nih sempat takut, kini dia berusaha untuk mulai terbiasa lah dengan penampakan-penampakan yang ada di sekeliling dia ini. Awalnya Michelle ini mau cerita nih sama ibunya tentang kemampuan yang dia miliki sekarang ini. Tapi karena dia takut nanti bakal ngebuat ibunya panik, jadi suatu hari pas eyangnya datang nemuin Michelle, dan betapa kagetnya Michelle waktu itu. Karena eyangnya cerita nih, untung kamu bisa hidup, Le. Maaf ya, Mbah gak bisa ngebantu. Mbah juga gak kuat buat ngelawan ayah kamu. Michelle ini benar-benar gak tahu apa maksud perkataan eyangnya ini. Michelle cuma bisa diem di situ sambil ngeliatin eyangnya yang lagi nenangin diri. Setelah beberapa menit nih, eyangnya udah mulai tenang, ceritalah lagi nih eyangnya. Kalau semua kejadian yang dialami Michelle itu sebenarnya adalah perbuatan ayahnya sendiri, yang hendak menjadikan Michelle ini sebagai tumbal pesugihannya. Namun karena kehendak Tuhan, jadi Michelle ini masih dikasih selamat dan diberi kesempatan untuk hidup yang kedua. Dan itulah alasannya kenapa sang ayah ini gak berani buat nemuin Michelle sampai saat ini. Dan itu juga alasannya kenapa eyangnya selama ini selalu ngejaga Michelle dan memperlakukan Michelle ini sangat istimewa dibandingkan dengan adik-adiknya yang lain. Eyangnya juga ngejelasin di situ. Efek dari kegagalan tumbal itulah yang membuat Michelle ini memiliki kemampuan lebih. Dia bisa ngerasain adanya makhluk gaib di sekitarnya. Bahkan eyangnya juga nyeritain kalau teman-teman ayahnya lah yang membuat ayahnya Michelle ini menjadi salah arah. Yaitu teman-teman dari gerombolan yang berpakaian hitam-hitam kemarin. Dan gak cuma itu,
Eyangnya juga tahu kalau kebiasaan ayahnya ini memang sering pergi malam sampai subuh. Uniknya nih, eyangnya juga tahu nih, waktu ibunya Michelle nemuin keris yang terbalut kain kafan yang ada di jendelanya Michelle. Nah, ngedenger semua penjelasan eyang, sontak semua yang hadir di situ kaget. Kok eyangnya bisa tahu? Padahal nggak ada yang cerita sama sekali soal gangguan dan kebiasaan ayah. Memang sih, menurut Michelle ini, eyangnya ini termasuk orang yang bisa lah dalam hal supranatural gitulah. Tapi kok sampai tahu sedetail itu? Akhirnya eyang ini cuma nitip ke Michelle agar segera mencari orang yang dapat membantu melawan kekuatan ayahnya. Di situ eyangnya juga ngomong kalau dia pernah ngelawan sosok yang ada di balik ayahnya, yaitu sosok ular berkepala wanita. Ya, sosok ini nih yang sering masuk di dalam mimpi Michelle waktu dia masih tinggal sama ayahnya. Dan menurut eyang juga, sosok ular inilah yang diutus untuk mengambil nyawanya Michelle. Tapi percobaan yang selalu dilakukan ayahnya ini gagal karena eyanglah yang selalu mencegah dan melawan dari kejauhan. Nah, kemampuan eyangnya sendiri baru diketahui Michelle pas ya udah tinggal sama-sama di rumah eyangnya. Eyangnya ini sering nyalain dupa di setiap sudut rumah. Kadang juga suka menyendiri di kamar di malam-malam tertentu. Michelle juga sempat nanya nih sama eyangnya, kenapa nggak pernah ngasih tahu dia dari awal tentang kejadian ini. Lalu eyangnya pun ngomong di situ, kalau dia ngasih tahu dari awal, itu dikhawatirkan nanti akan terjadi perpecahan antar keluarganya. Dan Michelle pasti nggak bakal percaya, malah ngebuat dia khawatir nanti. Eyangnya juga ngewanti-wanti nih sama adik-adiknya Michelle. Takutnya nih akan terjadi korban selanjutnya. Tapi Michelle di situ nggak langsung percaya sama perkataan eyangnya. Dia cuman bingung tentang apa yang dia dengar. Mana yang benar dan mana yang salah. Sampailah nih suatu malam, waktu ibunya udah selesai masak, Michelle ini ngeberaniin diri nih buat cerita sama ibunya. Michelle pun cerita dengan sangat hati-hati karena takut bakal ngebuat ibunya sakit hati. Dan ternyata nih, waktu Michelle lagi cerita soal pesugihan dan gerombolan yang berpakaian hitam tadi, ibunya ini langsung meneteskan air mata dan memeluk Michelle dengan erat. Di situ Michelle sempat mikir nih, kalau ternyata benar apa yang dilakukan ayah tentang pesugihan itu. Dan akulah yang menjadi tumbalnya. Seketika tangisan ibunya pun semakin pecah. Namun Michelle mencoba buat ngelepas pelukan ibunya. Dan mencoba nih sedikit memaksa agar ibunya mau menjelaskan tentang hal yang semua ibunya ketahui. Akhirnya ibunya pun dengan terpaksa menceritakan semuanya. Kalau semuanya itu terungkap sejak ayahnya sama ibu pindah ke utara Jogja. Sang ibu pernah diajak oleh ayahnya menuju ke sebuah hutan, tepatnya di bawah kaki gunung. Semula ibunya mengira kalau dia ini bakal diajak ke rumah saudaranya karena jalannya sama. Tapi pas di tengah jalan, ayahnya malah ketemu sama gerombolan yang berpakaian hitam-hitam tadi. Hingga sampailah di sebuah hutan dan sang ibu pun diajak berjalan menuju ke dalam hutan, dan sampailah mereka ini di sebuah gubuk, dan gak jauh dari gubuk itu ada sebuah gua. Dan dengan mata kepalanya sendiri, ibunya ini ngelihat ayahnya sama gerombolan tadi itu ngelakuin ritual, dia mutarin sebuah benda yang ada persis di tengah-tengah mereka. Dan setelah ritual itu selesai, ayahnya ini pulang membawa sebuah bungkusan. Ibunya nih sempat nanya nih sama ayah, apa sebenarnya yang dilakuin ayah tadi? Dan apa dari isi bungkusan itu?
Tapi bukannya malah ngejawab, ayahnya ini malah marah dengan pertanyaan ibu. Lalu ayah pun mengelak di situ. Kalau kata dia, ini adalah cuma ritual biasa lah buat keselamatan dia sama keluarganya. Dan pas ibu mengambil bungkusan tadi, tiba-tiba ayah langsung menarik lagi bungkusan itu. Pas malamnya nih, ayahnya lagi tidur, langsung diambil bungkusan tadi dan dibukalah sama ibu. Ternyata dalam bungkusan tadi ada kain putih panjang dan beberapa bunga di dalamnya. Lalu dengan refleks ibu pun langsung ngebuang bungkusan tadi. Dan bunganya itu sempat berceceran di lantai. Lantas pas paginya nih, pas ayahnya udah bangun, langsung nyari ibu. Dan langsung menampar ibunya. Ibunya sempat meminta ampun di situ. Tapi ayahnya sama sekali nggak ngegubris. Ibunya sangat terpukul nih dengan kejadian itu. Karena selama mereka menikah, belum pernah sekalipun ayahnya nih berbuat sampai segitunya. Biasanya juga kalaupun marah, paling dia cuma ngebanting benda yang ada di sekitarnya. Hingga di suatu malam, pas ayahnya lagi pergi sama teman-temannya, ibunya ini mencuri kesempatan buat nyoba ngedatangin ahli spiritual. Lalu ahli spiritual itu pun ngejelasin kalau yang ada di bungkusan itu adalah sebuah alat ritual untuk pesugihan. Dan alat inilah yang dipakai sebagai penarik harta. Dia juga ngejelasin kalau nantinya akan ada salah satu korban dari pihak keluarganya, yaitu anak yang pertamanya yang bernama Michelle. Si ibu pun cuma diam di situ dan terpukul dengan apa yang udah dia dengar. Tapi karena masih ragu-ragu dengan pernyataan ahli spiritual tadi, ibu pun mencoba mencari ahli spiritual lain. Dan dia berharap mudah-mudahan jawabannya berbeda dengan ahli spiritual yang pertama. Dan gak tanggung-tanggung, sampai 3 orang ahli spiritual ibu datangin nih buat ngecek rumahnya. Dan semua ahli spiritual itu jawabannya persis sama. Bahkan salah satu dari ahli spiritual itu ngomong kalau tumbal tidak bisa dihentikan lagi karena sudah ada perjanjian, apalagi yang diinginkan oleh ayahnya itu sudah diberikan semuanya. Jadi hanya tinggal menunggu waktu saja di situ. Ibunya pun terus berusaha untuk melindungi anaknya, bagaimanapun caranya. Tapi apa boleh buat, kebanyakan dari mereka itu menyerah pas udah mencoba menerawang, bahkan mencoba ngelawan kekuatan yang ada di balik ayah. Ibunya pun sangat takut di situ dan udah nggak bisa berbuat banyak. Dia cuma bisa berdoa sepanjang waktu. Dan sempat terbesit dalam pikiran ibunya nih untuk ngasih tahu Michelle sama eyangnya. Tapi ibunya juga takut kalau nanti bakal dianggap ini adalah sebuah omong kosong. Bahkan ibunya pun sejak saat itu takut nih ketemu ayahnya dan selalu ngurung diri di kamar. Ibunya berani keluar kalau pas ayahnya lagi pergi sama teman-temannya tadi. Nah, di saat ibunya udah memiliki sedikit keberanian untuk ngebuka semuanya sama eyang, tapi sayangnya semuanya sudah terlambat ketika itu. Ibunya udah mendapat kabar kalau Michelle ini mengalami kecelakaan dahsyat. Michelle sempat nggak bisa berkata apa-apa waktu mendengar langsung kesaksian dari ibunya. Air matanya mengalir nggak berhenti. Dan dia juga masih takut kalau tumbal itu masih ada. Dan selanjutnya bakal menimpa kedua adiknya. Dan cerita tentang ayah Michelle pun ternyata cepat menyebar ke seluruh kerabat mereka. Awalnya Michelle ini mikir takut keluarganya bakal dikucilkan sama kerabatnya. Namun justru sebaliknya, seluruh kerabatnya Michelle mendukung Michelle dan keluarganya. Bahkan fakta-fakta yang selama ini tersimpan kini terbuka dengan sendirinya. Ternyata sebelum ayahnya melakukan pesugihan itu,
dia sempat mengajak adiknya, atau bisa dibilang om dari Michelle lah, untuk ikut bersama dia. Namun omnya ini gak mau dan menganggap kalau itu adalah jalan yang salah. Bahkan ayahnya Michelle ini sempat dinasehatin agar gak melakukan perbuatan itu. Tapi ternyata gak tahu gimana ayahnya Michelle ini menggeluti hal itu sampai terjadi kejadian seperti ini. Seluruh kerabatnya pun membantu Michelle buat menemukan ahli yang benar-benar bisa menghilangkan kutukan itu dan membantu membuat ayahnya sadar. Dan waktunya pun tiba. Michelle dan kerabatnya berhasil menemukan orang yang bisa membantu dia. Orang ini dulunya pernah ikut dalam lingkaran ayah. Sebuah perkumpulan yang memang bertujuan untuk mencari harta dengan bantuan goib. Orang ini sempat terjerumus, namun dia mendapat hidayah dan bisa keluar dari lingkaran itu. Namun dia cuma bisa membantu sebisanya, karena menurut dia nih, sukmanya ayah ini udah gak terkontrol lagi, dan bisa saja udah dikuasai sama makhluk lain. Hingga sampailah suatu malam, orang ini mengadakan doa bersama dan melakukan sebuah ritual. Dan Eyang Michelle pun ikut juga melakukan ritual tersebut. Tujuan dari ritual ini adalah agar menyadarkan ayah dan mencegah makhluk itu biar nggak bisa nguasain raganya ayah. Ritual itu rutin dilakukan sampai suatu pagi nih terdengar kabar kalau ayahnya ini udah datang menemui salah satu kerabatnya. Ayahnya datang dengan penuh emosi dan nanya, di mana keberadaan keluarganya saat itu. Tapi Michelle dan keluarganya ini udah siap-siap. Mereka memilih ngontrak rumah yang ayahnya sama sekali nggak tahu di mana mereka tinggal. Ayahnya juga sangat gigih mencari keberadaan istri sama anaknya. Nah, setelah menemukan di mana kontrakan Michelle sama ibunya, ayahnya ini datang nih tiba-tiba. Dia mengetuk pintu rumahnya Michelle. Tapi ibunya yang melihat kedatangan ayah langsung cepat-cepat mengunci pintu dari dalam biar ayah nggak bisa masuk. Tetapi ayah tiba-tiba menggedor-gedor pintu sambil teriak-teriak. Dan ibunya pun langsung menghubungi omnya Michelle di situ dan mengatakan kalau ayahnya ini udah berada di depan rumah sambil membawa suatu benda di tangannya. Lalu omnya pun langsung bergegas menuju kontrakannya Michelle sama ibunya. Dan omnya Michelle ini langsung mengambil balok kayu dan gak mikir panjang. Langsung mereka berkelahi di situ. Tapi gak lama, soalnya langsung dipisahin sama warga-warga sekitar. Di situ omnya Michelle benar-benar emosinya memuncak sampai nggak terkontrol lagi. Setelah dilerai, ayahnya Michelle ini langsung pergi, nggak tahu kemana. Tapi sebelum pergi, ayahnya Michelle sempat ngomong di situ, "Awas, besok kalian mati semua," katanya. Lalu semua keluarga pun berkumpul dan sempat meminta petunjuk sama ahli spiritual tadi agar segera menyelesaikan permasalahan ini. Lalu diputusinlah untuk dilakukannya perang goib antara perguruan ahli spiritual dengan makhluk yang ada di belakangnya ayah. Dan perang itu disaksikan oleh seluruh keluarga dan kerabatnya Michelle. Di situ Michelle sempat ngeliat nih, ada sosok ular yang selama ini ada di mimpinya. Dan ular itu mengelilingi tempat mereka. Dia juga ngeliat nih beberapa makhluk berbadan manusia tapi kepalanya hewan. Dan besar-besar pula. Dan ibunya Michelle juga sempat muntah di situ akibat terkena efek energi negatif dari makhluk itu. Eyangnya yang udah mengetahui akan kemampuan Michelle, dia ngasih sebuah benda untuk keselamatan Michelle. Apalagi nih makhluk yang bakal dilawan ini dulunya mengincar Michelle untuk dijadiin tumbal. Perang goib pun masih berlangsung sampai beberapa jam. Dan berakhir ketika eyangnya tersungkur
sambil meremas bagian perut. Dan seketika itu juga eyangnya mengucapkan Alhamdulillah. Tapi Michelle nih masih ngeliat kalau yang lainnya nih masih bersemedi. Dan gak lama berselang, salah satu dari ketua perang goib itu membuka matanya dan langsung menghisap rokok. Michelle dan yang lainnya pun saling menatap kebingungan. Dan tiba-tiba dia memanjatkan doa ke sebuah botol yang berisi air putih dan memberikannya sama Michelle. Ini buat kamu, ini buat ibu sama 2 adik kamu ya. Itu buat mandi pagi sama sore untuk 2 bulan katanya. Michelle pun nanya di situ, kegunaan air ini apa pak? Dan bagaimana hasil perang tadi? Mereka pun ngejelasin, kalau air itu berguna untuk pagar keluarganya, agar ayahnya takut kalau melihat mereka, terutama Michelle, dan bisa menjadi benteng goib dari ayahnya. Dan hasil dari peperangan tadi bisa dikatakan berhasil, bisa juga dikatakan tidak. Karena makhluk yang bersekutu dengan ayahnya ini sangat banyak. Tapi ada satu makhluk yang sekarang udah 90% menguasai ayah. Dan tinggal menunggu waktu menuju ke 100%. Makhluk itu adalah ular yang dulunya masuk ke mimpi Michelle. Michelle bertanya, kenapa ular itu bisa menguasai ayahnya? Ternyata ular itu menagih janji tumbal yang dijanjikan oleh ayahnya. Dan tumbal itu adalah Michelle. Yang kebetulan ketika sang ayah memulai semuanya itu, Michelle ini adalah anak satu-satunya. Tapi Michelle gagal dijadiin tumbal karena dia selamat dari kecelakaan dahsyat itu. Dan akhirnya ayahnya harus mencari tumbal lain agar tidak mengorbankan dirinya sendiri. Otomatis tinggal 2 adiknya yang ada. Nah, sebelum makhluk itu menguasai ayahnya 100%, seketika Michelle pun ngeliat ke arah 2 adiknya. Soalnya mereka juga ngedenger apa yang dibilang bapaknya. Tapi adiknya yang nomor 1 malah bilang, kalau dia sudah siap buat ngelawan ayahnya, kalau memang bakal mengincar dia. Lalu saran dari ketua perang tadi itu mengharuskan Michelle, ibu sama kedua adiknya ini untuk berpindah tempat yang jauh dari jangkauan ayah. Tapi karena Michelle dan kedua adiknya ini masih sekolah, mereka pun mutusin untuk tinggal di rumah saudaranya. Yang kebetulan waktu itu mereka baru saja membuat rumah. Mereka pun tinggal di situ dengan pertimbangan kalau sang ayahnya nih benar-benar belum tahu tempat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah Michelle dan keluarganya hidup tanpa seorang ayah, dia dapat kabar kalau ayahnya ini kembali ke rumahnya yang dulu. Setelah mendengar kabar itu, Michelle pun berniat ingin ketemu sama ayahnya. Dia ingin menatap wajah ayahnya, walaupun dia nggak tahu apakah itu untuk yang terakhir kalinya atau bukan. Tapi dia sempat dilarang sama eyang dan ibunya juga, sampai terjadilah perdebatan. Lalu diputusin agar salah satu kerabatnya diutus untuk melihat kondisi ayahnya yang ada di rumah itu. Sesampainya di sana, bukannya keributan yang ada, tapi malah kerabatnya ini terheran-heran pas ngelihat rumahnya yang sama sekali gak keurus. Bahkan banyak sampah berceceran dan banyak sarang laba-laba yang menempel di dinding-dinding rumah. Ketika kerabatnya ini mengetuk pintu, gak ada sama sekali jawaban dari dalam. Dia ngeliat kalau ayah ini lagi duduk di sebuah meja di ruang tamu dengan tatapan kosong. Lalu kerabatnya itu sempat memanggil ayah terus-menerus. Tapi si ayah gak menggubris sama sekali. Karena khawatir, kerabat tadi pun nelpon Michelle dan saudara-saudara yang lain buat datang ke situ. Lalu mereka pun berbondong-bondong datang ke situ dan bersiap-siap kalau ada sesuatu terjadi. Bahkan omnya Michelle pun udah ngebawa golok waktu itu.
Karena takut nih, siapa tahu aja tiba-tiba ayahnya ngamuk kayak dulu. Dan setibanya di sana, Michelle ini masih dilarang sama keluarganya buat ngedekat. Dan yang pertama kali ngedekat adalah eyang, ibu, dan kedua adiknya. Ibunya yang manggil nama ayah sama sekali nggak digubris. Ibunya ngelihat ayahnya berpakaian lusuh nggak terawat dengan badan yang udah nggak segagah dulu. Selangkah demi selangkah, ibunya nih mencoba ngedekat dan memegang pundak ayah. Tapi ayahnya ini nggak bergeming sama sekali. Michelle yang cuma ngelihat dari jauh waktu itu, dia melihat ada sosok ular yang ngelilit rumah mereka. Dan eyangnya juga bilang, sepertinya ini udah bukan ayah lagi. Lalu Michelle pun mencoba berpikir, kalau ayahnya ini benar-benar udah dikuasai oleh makhluk gaib yang bersekutu dengan dia. Gak lama, tangis pun pecah seketika. Kedua adiknya mencoba memeluk dan menenangkan ibu. Michelle yang udah gak tahan nyoba buat ngedekat. Tapi ini setelah beberapa langkah mendekat, tiba-tiba saja ayahnya berubah dari posisinya. Dia ini ngelihat Michelle kayak ngelihat setan dan terus berusaha mengusir Michelle. Dan ayahnya juga nangis waktu didekatin sama Michelle ini. Lalu eyang pun langsung ngelarang Michelle karena takut ada reaksi lain pas Michelle benar-benar dekat dengan ayah. Tapi Michelle nolak di situ. Dia tetap ingin mencoba ngomong sama ayahnya. Kenapa sih ya? Kok jadi kayak gini? Ayah kok tega sama Michelle? Begitulah perkataan Michelle ketika benar-benar berhadapan sama sang ayah. Tapi ayahnya Michelle masih bergetar dengan penuh ketakutan ketika menatap wajahnya Michelle ini. Lalu setelah pertemuan itu, ibunya ini pengen ayahnya ini dibawa pulang karena keadaannya yang udah sangat memprihatinkan. Tapi keputusan ibu itu ditolak mentah-mentah oleh Michelle karena dalam hatinya masih ada rasa kebencian yang tertanam. Apalagi di dalam tubuh ayahnya ini bisa dikatakan bukanlah sosok ayahnya yang sebenarnya. Lalu eyangnya pun menelpon ketua perang gaib yang sempat melawan makhluk itu dan meminta solusi bagaimana baiknya agar semuanya bisa aman. Lalu diberilah saran agar ayahnya ini dibawa ke rumah ketua perang gaib tadi untuk dilakukan terapi. Dan saran itu pun disetujui oleh semua keluarga termasuk ibu. Dan dijemputlah ayah ini oleh ketua perang dengan muridnya yang berjumlah 8 orang. Nah, waktu melakukan penjemputan, mereka ini mencoba menyisir rumah dan ditemukanlah beberapa uang di dalam bungkusan putih yang dulu sempat dipertanyakan oleh ibunya. Dan yang paling mengagetkan, ditemukan secari kertas dan di situ tertera namanya Michelle lengkap dengan tanggal lahirnya. Sampai sekarang, ayahnya ini masih terus diterapi dan dibuatkan satu ruangan sendiri dan cuma ibu yang sering nengokin ayah. Ya, walaupun ketua perang itu sering bilang kalau sebenarnya ayahnya ini udah nggak bisa diapa-apain lagi, cuman tinggal nunggu waktu aja gitu. Dan memang di saat-saat tertentu ayahnya ini sering mengamuk, kadang-kadang menyiksa dirinya sendiri. Michelle sendiri pun udah nggak mau lagi berurusan sama ayahnya. Dia lebih memilih menjalani kehidupannya sendiri. Walaupun tubuhnya kini udah nggak sesempurna dulu. Dan Michelle yang dulunya nih periang, kini lebih banyak diam dan mengurung diri. Tapi untungnya keluarganya lah, terutama adiknya ini yang selalu ngasih motivasi. Waktu Michelle ini lagi berada di titik terendah. Dan rasa benci, dendam, bahkan rasa ingin membalas dendam pun kadang-kadang masih suka dirasain sama Michelle sampai saat ini. Bahkan nih, dia nih sempat pengen bunuh diri. Untungnya dia sadar kalau dulunya dia ini masih diberi kesempatan untuk hidup.
dan jangan sampai disia-siakan. Karena itulah sampai sekarang Michelle masih rutin berkunjung ke rumah eyangnya buat menyejukkan hati dan pikirannya. Dan menurut penuturan Michelle nih, gerombolan temannya ayah itu pernah mendatangi rumah ketua perang yang pura-pura pengen nyari obat. Tapi mungkin dia pengen ngebawa ayahnya. Tapi sebelum itu terjadi, para gerombolan itu udah diusir, bahkan sempat terjadi perkelahian. Dan gak cuman itu, sempat ada perang goib yang menyerang Eyang, dan itu disinyalir berasal dari gerombolan ayahnya tadi. Dan sampai sekarang, serangan itu pun masih sering terjadi, meskipun intensitasnya nggak seaktif dulu. Oke Sobat Misteri, begitulah kisahnya Michelle, seorang wanita tangguh yang bisa menghadapi dan kuat dengan apa yang sudah ia alami. Mohon maaf bila ada kekurangan baik dalam penyampaian maupun dalam struktur ceritanya, karena begitulah penuturan dari narasumbernya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman yang berharga dari kisah ini agar tidak bersekutu dengan makhluk gaib, karena itu adalah bisa merugikan kita sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.